Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwejis Mahendra. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman atau ringkasan dari materi ITIL 4 Foundation yang rangkuman ini diambil dari YouTube. Oke, langsung saja masuk. Yang pertama ke pendahuluan. Information System Technology Infrastructure Library atau ITIL adalah seperangkat praktik terbaik untuk manajemen layanan teknologi informasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. ITIL memberikan panduan untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola proses teknologi informasi dengan lebih baik. Pada pembahasan ini, saya akan membahas aspek-aspek kunci ITIL, manfaat, proses, serta penerapannya dan evolusinya. Masuk ke pengertian ITIL. ITIL adalah kerangka kerja manajemen layanan teknologi informasi atau ITSM yang bertujuan untuk menyelaraskan layanan teknologi informasi dengan kebutuhan dan tujuan bisnis. ITIL memberikan pedoman, praktik terbaik, dan proses untuk memastikan bahwa layanan IT memberikan nilai kepada pelanggan dan pemangku kepentingan. ITIL juga membantu organisasi meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas, dan kepuasan pelanggan, serta mengurangi biaya, risiko, dan gangguan pada layanan. ITIL pertama kali dikenalkan oleh Office of Government Commerce atau OGC di Inggris pada tahun 1980-an sebagai tanggapan terhadap kebutuhan organisasi untuk pendekatan yang terstruktur terhadap manajemen layanan teknologi informasi. Sejak saat itu, ITIL berkembang menjadi kerangka kerja yang diakui secara global untuk manajemen layanan teknologi informasi. ITIL tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga memperhatikan aspek manusia dan proses dalam suatu organisasi. Hal ini menjadikan ITIL sesuai untuk berbagai jenis organisasi, termasuk sektor bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan lembaga lainnya. Berikutnya, komponen ITIL. ITIL terdiri dari beberapa buku panduan yang mencakup berbagai aspek manajemen layanan teknologi informasi. Beberapa komponen kunci ITIL sebagai berikut. Yang pertama, service strategi. Service strategi membantu organisasi untuk merencanakan dan mengembangkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ini mencakup identifikasi peluang dan tantangan, serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada service design. Service design berfokus pada perancangan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan bisnis. Ini mencakup perencanaan pengembangan dan penyesuaian layanan untuk memastikan mereka dapat memberikan nilai yang maksimal. Yang ketiga ada service transition. Service transition menangani implementasi layanan baru atau perubahan pada layanan yang ada. Ini mencakup pengujian, peluncuran, atau pemantauan kinerja untuk memastikan transisi yang lancar. Yang keempat ada service operation. Service operation berfokus pada operasional sehari-hari layanan. Ini melibatkan manajemen insiden, permintaan layanan, pemantauan kinerja, dan penanganan perubahan operasional. Yang kelima ada continual service improvement. Continual service improvement atau CSI itu mendorong organisasi secara terus-menerus untuk mengevaluasinya dan meningkatkan proses dan layanan mereka. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis kinerja, dan penerapan perubahan yang diperlukan. Berikutnya masuk ke manfaat ITIL. Penerapan ITIL memberikan sejumlah manfaat bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan. Dengan menggunakan praktik terbaik ITIL, organisasi dapat meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi yang mereka tawarkan. Ini dapat mencakup peningkatan kendala sistem, waktu tanggapan yang lebih cepat terhadap masalah, dan pemenuhan kebutuhan pelanggan yang lebih baik. Yang kedua, efisiensi operasional. ITIL membantu organisasi mengidentifikasi dan menghilangkan
redundansi, serta inefisiensi dalam proses teknologi informasi mereka. Ini dapat mengarah pada penghematan biaya dan peningkatan efisiensi operasional. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan fokus pada kebutuhan pelanggan dan pengiriman layanan yang lebih baik, ITIL dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Layanan yang handal dan responsif dapat memberikan pengalaman positif kepada penggunanya. Yang keempat, manajemen risiko yang lebih baik. ITIL membantu organisasi mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dengan lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses dan dampaknya, organisasi dapat mengurangi risiko potensial dalam pengelolaan layanan teknologi informasi. Yang kelima, keterlibatan dan kolaborasi tim yang lebih baik. ITIL mempromosikan kolaborasi antara tim fungsional dalam organisasi. Ini membantu memecahkan masalah informasi dan meningkatkan komunikasi antar departemen. Berikutnya masuk ke proses inti ITIL. ITIL mencakup beberapa proses inti yang membentuk dasar manajemen layanan teknologi informasi. Beberapa proses inti adalah sebagai berikut. Yang pertama, insiden manajemen. Proses ini melibatkan deteksi, registrasi, dan penanganan insiden teknologi informasi dengan tujuan mengembalikan layanan secepat mungkin. Yang kedua ada problem management. Problem management fokus pada mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab masalah yang dapat menyebabkan insiden berulang. Yang ketiga, change management. Change management ini membantu mengelola perubahan dalam lingkungan teknologi informasi dengan memastikan bahwa perubahan diimplementasikan dengan minimal dengan dampak negatif yang lebih sedikit. Yang keempat, service request management. Proses ini mengurangi permintaan layanan yang rutin, seperti permintaan perangkat baru atau akses tambahan yang berlebihan. Yang kelima, service level management. Service level management ini membantu untuk menentukan, mengukur, dan mengelola tingkat layanan yang diharapkan untuk dicapai dalam proses bisnis nantinya. Yang keenam, ada configuration management. Configuration management ini mencakup manajemen inventaris dan konfigurasi perangkat lunak dan perangkat keras dalam lingkungan teknologi informasi. Yang ketujuh ada knowledge management. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan berbagi pengetahuan di seluruh organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Berikutnya masuk ke penerapan ITIL. Penerapan ITIL memerlukan komitmen organisasi dan perubahan budaya. Beberapa langkah dalam penerapan ITIL melibatkan sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman dan keterlibatan pemimpin organisasi. Pemimpin organisasi perlu memahami nilai dan terlibat dalam mendukung penerapannya. Keterlibatan tingkat eksklusif penting untuk memastikan dukungan dan alokasi sumber daya yang memadai. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Tim teknologi informasi perlu memberikan pelatihan untuk memahami konsep dan praktik ITIL. Ini dapat melibatkan pelatihan internal atau pihak ketiga yang berpengalaman atau bersertifikat. Yang ketiga, evaluasi kematangan organisasi. Organisasi perlu mengevaluasi kematangan mereka dalam menerapkan ITIL. Ini dapat melibatkan audit internal atau menggunakan kerangka kerja seperti Capability Maturity Model Integration atau CMMI. Yang keempat, identifikasi proses utama yang perlu ditingkatkan. Setiap organisasi memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi proses-proses kunci yang perlu ditingkatkan dan fokus pada mereka. Yang kelima ada penerapan bertahap. Penerapan ITIL sebaiknya dilakukan secara bertahap untuk menghindari gangguan operasional yang berlebihan.
organisasi dapat memilih untuk memulai dengan suatu area atau proses tertentu sebelum memulai akses ke area yang lain. Yang keenam, ada pemantauan dan evaluasi terus-menerus. Setelah penerapan, penting untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas ITIL. Ini melibatkan pengukuran kinerja, feedback dari pelanggan, dan identifikasi peluang perbaikan. Berikutnya masuk ke evolusi ITIL. ITIL terus mengalami evolusi. Beberapa tren dan perkembangan dalam evolusi ITIL melibatkan sebagai berikut. Yang pertama, penekanan pada integrasi dan metodologi dan kerangka kerja lainnya. Dalam dunia IT yang terus berubah, organisasi seringkali mengadopsi lebih dari satu framework atau metodologi. ITIL ini terus berkembang untuk lebih mudah diintegrasikan dengan framework Agile dan DevOps. Yang kedua, pengenalan teknologi baru. ITIL ini terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, termasuk pengenalan kecerdasan buatan dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi pada suatu proses dalam perusahaan. Yang ketiga, ada fleksibilitas dan penerapan. Organisasi seringkali memiliki kebutuhan unik, dan ITIL mulai memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam penerapannya agar dapat diadaptasi dengan lebih baik oleh berbagai jenis organisasi. Yang keempat, peningkatan fokus pada pengukuran nilai bisnis. Sementara ITIL selalu berfokus pada memberikan nilai bisnis, evolusinya melibatkan peningkatan pemahaman dan pengukuran nilai bisnis yang lebih spesifik dan teratur. Yang kelima, keterlibatan pelanggan yang lebih aktif. Penting bagi organisasi untuk terus mendengarkan feedback dari pelanggan dan melibatkan mereka dalam pengembangan dan perbaikan proses layanan IT di perusahaan tersebut. Kesimpulannya, ITIL tetap menjadi salah satu framework manajemen layanan teknologi informasi yang paling diakui dan diadopsi di seluruh dunia. Dengan fokus pada perubahan budaya, efisiensi operasional, dan kualitas layanan, ITIL membantu organisasi untuk mengelola dan meningkatkan layanan teknologi informasi mereka. Penerapan ITIL bukanlah proyek satu kali, tetapi merupakan perjalanan berkelanjutan menuju penyempurnaan proses dan nilai bisnis. Dengan terus berkembang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar, ITIL tetap relevan dan berperan penting dalam era transformasi digital saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.